Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Sofyan dengan NIM 1996 14 20 44, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yolestari Hafid dengan NIM 1996 142034, kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Suci Syam dengan nomor induk mahasiswa 19961420008 dari kelas B Program Studi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari, NIM 1996142015, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, NIM 1996142029, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, nama saya Megawati, NIM 1996142001, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pengertian dan gambaran umum APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sekaligus sebagai alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam hal ini DPR dengan hak legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu berperan dalam mengawal APBN hingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik, di mana sumber APBN ialah dari rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan di dalam sebuah undang-undang, sehingga dalam penetapan serta pengesahan APBN tersebut dilakukan bersama-sama dengan DPR, karena DPR sendiri sebuah lembaga yang mempresentasi rakyat atau kedaulatan. Jadi dapat diketahui bahwa APBN ini merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi hingga penetapan berdasarkan undang-undang. Penggunaan APBN di bidang pertahanan. APBN di bidang pertahanan diurus oleh Kementerian Pertahanan atau Kemhan, di mana Kementerian Pertahanan diberikan mandat untuk mengurus bidang pertahanan sebagai unsur pelaksana pemerintah dan memiliki tugas pokok dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, perencanaan, potensi, dan kekuatan pertahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemhan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup memadai agar dapat target dan sasaran output bidang pertahanan dapat tercapai. Selama kurun waktu 2017 hingga 2022, anggaran belanja Kemhan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran tertinggi tercapai pada tahun 2020 sebesar 135,9 triliun rupiah dan terendah pada tahun 2018 sebesar 106,7 triliun rupiah. Hanya pada tahun 2018 dan 2021 alokasi anggaran Kemhan mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 9,1% dan minus 13,7%. Namun dalam kurun waktu tahun anggaran 2017 hingga 2022, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahun-tahun sebesar 2,6%, yaitu dari 117,5 triliun rupiah pada tahun anggaran 2017 menjadi 133,9 triliun rupiah pada tahun 2022. Peningkatan realisasi pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh pemenuhan alat material kesehatan
dan operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan peningkatan pada tahun 2022 untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan minimum essential force secara bertahap. Beberapa output strategis yang akan dicapai pada anggaran fungsi pertahanan pada RAPBN 2022 antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan, perawatan, peningkatan alutsista, operasi militer selain perang, pembangunan pengadaan sarana prasarana pertahanan, penguatan cadangan pangan nasional, penguatan revolusi mental dan kebudayaan, dan pemanfaatan nilai-nilai kebangsaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai realisasi APBN pada anggaran pendidikan selama 5 tahun terakhir, di mana pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam peningkatan kualitas SDM, di mana dengan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas daya saing bangsa. Pendidikan sebagai bentuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam biaya pemerintah terkait pendidikan merupakan jumlah pembiayaan belanja pemerintah termasuk gaji yang pengalokasiannya sebesar 20% berdasarkan APBN pada bidang pendidikan. Pemerintah secara konsisten melakukan pengalokasian anggaran APBN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebesar 20% dari total belanja negara. Adapun penggunaan APBN pada bidang pendidikan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. Seperti yang kita lihat bahwa grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan anggaran pendidikan meskipun pada pertumbuhan dalam persennya tidak stabil. Seperti yang terlihat bahwa anggaran terbesar pada bidang pendidikan ini terdapat pada tahun 2021 yakni sebesar 541,7 triliun rupiah. Selanjutnya, mengenai anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2017, sebesar 406,1 triliun. Untuk anggaran fungsi pada pendidikan di tahun 2017 ini tetap dipertahankan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk fokus utamanya yakni untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Untuk besaran anggaran fungsi pendidikan ini yang mencapai 406,1 triliun, dari total anggaran tersebut terdapat 64,4%-nya yang ditransfer langsung ke daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Adapun anggaran-anggaran tersebut terbagi dalam 8 bagian, yaitu pertama untuk dana alokasi umum atau DAU, kemudian untuk tambahan penghasilan guru, untuk tunjangan profesi guru, kemudian untuk bantuan operasional pendidikan anak usia dini atau BOP, kemudian untuk bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian untuk tunjangan guru daerah khusus, dan untuk dana alokasi khusus atau DAK, kemudian sisanya dipergunakan untuk pembiayaan lainnya. Ini mengenai realisasi anggaran pada pendidikan di tahun 2018. Untuk jumlah total dari APBN untuk tahun 2018 ini mencapai sebesar 431,7 triliun. Anggaran tersebut dalam bidang pendidikan terdiri dari yang pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 149,680 triliun. Kemudian yang kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar 267,002 triliun. Kemudian yang ketiga, anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar 15 triliun, di mana anggaran pendidikan melalui pembiayaan ini terdiri atas dana pengembangan pendidikan nasional sebesar 5 triliun dan dana pendidikan melalui SWF sebesar 10 triliun. Selanjutnya, realisasi anggaran pada tahun 2019 mencapai 460,3 triliun. Untuk alokasi pada jumlah anggaran di tahun 2019 ini yakni sebesar 460,3 triliun, di mana untuk realisasi pada bidang pendidikan meliputi sasaran target, yaitu untuk program Indonesia Pintar sebesar 20,1 juta, bantuan operasional sekolah atau BOS sebanyak 57 juta jiwa, kemudian untuk pembangunan dan ruang kelas sebanyak 56,1 ribu, dan untuk beasiswa bidik misi sebanyak 471,8 ribu dibagi kepada mahasiswa. Kemudian selanjutnya anggaran realisasi APBN pada bidang pendidikan di tahun 2020 mencapai 473,7 triliun,
di mana pada anggaran pendidikan ini meningkat secara signifikan menjadi 473,7 triliun atau meningkat sebesar 19,0% dari realisasi pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran pendidikan dalam tahun 2020 yang dimana diakibatkan dilakukannya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini terdapat alokasi tambahan dana sebesar 8,3 triliun dari anggaran bendahara umum negara, yang dimana dialokasikan untuk internet dan tambahan tunjangan profesi serta sertifikat guru, serta untuk subsidi bagi tenaga kependidikan. Selanjutnya mengenai anggaran realisasi APBN pada bidang pendidikan untuk tahun 2021, yakni sebesar 540,3 triliun. Sebagian anggaran pendidikan tersebut diserap oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk bidik misi atau KIP kuliah, kemudian untuk program Indonesia Pintar, kemudian untuk beasiswa LPDP, dan bantuan operasional sekolah atau BOS, dan bantuan untuk bidik misi maupun KIP kuliah kepada lebih dari 650.000 mahasiswa. Kemudian untuk program Indonesia Pintar untuk 20,2 juta siswa, kemudian untuk beasiswa LPDP kepada 8.600 mahasiswa baru, dan bantuan BOS kepada 53,99 juta jiwa. Sehingga selama periode 5 tahun terakhir bahwasanya realisasi APBN pada bidang pendidikan ini di mana dialokasikan pemerintah guna untuk memaksimalkan anggaran pendidikan dalam melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai penggunaan APBN pada bidang kesehatan 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017, di mana kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya pada bidang kesehatan, di mana anggaran kesehatan pada tahun 2017 dialokasikan sebesar 5% dari APBN, di mana sasarannya imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan, penerimaan bantuan iuran melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat, stunting, biaya operasional kesehatan, dan terkait biaya operasional keluarga berencana. Penggunaan APBN pada tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada tahun 2018 digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki distribusi vaksin dan tenaga kesehatan, penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil dan menyusui, meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, meningkatkan peran Pemda dan supply side dan peningkatan mutu layanan. Adapun sasaran pada penggunaan APBN tahun 2019 yakni prevalensi stunting, prevalensi tuberkulosis atau TBC per 100.000 penduduk, jumlah kabupaten atau kota dengan eliminasi malaria, dan Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya, pada tahun 2020, APBN terbukti dalam memberikan manfaat pada masyarakat dalam berbagai lini. Dan tak lupa pula, pemerintah menanggung biaya pengobatan dan perawatan sebanyak 200.545 pasien, pengadaan alat kesehatan sebanyak 160 rumah sakit, penyediaan 1,56 juta APBD, 2.162 ventilator, 5,7 juta perangkat tes ceper, dan pembangunan fasilitas kesehatan melalui 260 ruangan baru di puskesmas dan rehabilitasi 269 rumah sakit. Selanjutnya, pembiayaan anggaran tahun 2021 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai 868,6 triliun atau 86,3% dari target APBN sebesar 1.006,4 triliun. Anggaran defisit sebagian untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung penguatan reformasi.
Berikutnya yaitu indikator pembangunan APBN pada 5 tahun terakhir terhadap tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi oleh setiap negara. Jika berbicara tentang pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial, juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tingkat pengangguran penduduk Indonesia pada tahun 2017 naik menjadi 0,74 juta jiwa. Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran di Indonesia per Februari pada tahun 2017 mencapai 7,01 juta jiwa atau menurun tipis pada tahun sebelumnya yaitu 7,02 juta jiwa. Indikator pembangunan APBN pada tahun 2018 sampai 2019 terhadap tingkat pengangguran relatif tidak berubah banyak, yakni 0,38 sampai 0,39% di kota dan 0,31 sampai 0,32% di desa. Hal yang sama juga tercermin dalam distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks Gini pada tahun 2018 sampai 2019 yang relatif tidak mengalami perubahan. Beberapa hal yang perlu dicermati terkait isu pengangguran adalah tren angka TPT pada Februari pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Februari 2019, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50.000 orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang. Meski demikian, BPS mencatat angka pengangguran terbuka di kota yang sebesar 6,3% masih lebih tinggi dibanding di desa yakni 3,45%. Berikutnya yakni indikator pembangunan APBN pada tahun 2020 sampai 2021 terhadap tingkat pengangguran yakni pemulihan yang semakin kuat dan berkualitas, tercermin dari perbaikan berbagai indikator, seperti indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan arah perbaikan yang progresif. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 71,94% pada tahun 2020 menjadi 72,29% pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial juga berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September pada tahun 2021 dari yang sebelumnya mencapai 10,19% pada tahun 2020. Dalam hal ini, nilai tukar petani bisa menjadi suatu masalah ataupun solusi bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang struktur perekonomiannya masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan utamanya. Umumnya, surplus yang diterima petani masih tergolong rendah, serta sebagian besar di wilayah di KTI mengalami defisit dalam nilai tukar petani, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang berada di pedesaan. Hal ini terjadi karena umumnya yang diterima petani relatif rendah dan harga yang dibayar konsumen relatif memiliki harga yang cukup tinggi. Keuntungan yang didapat petani akibat selisih harga jual dan harga beli ini di kalangan petani masih menjadi permasalahan tersendiri karena beberapa faktor seperti rendahnya harga jual dan tingginya biaya produksi. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya daya tawar petani tersebut seperti kesetaraan kelembagaan dalam pasar, infrastruktur, kualitas produk yang ditawarkan, serta kurangnya pengetahuan tentang harga pasar untuk produk yang mereka jual. Nah, selanjutnya kemiskinan. Dalam 5 tahun terakhir, indikator sasaran pembangunan yang konsisten ditetapkan dalam Undang-Undang APBN setiap tahun dalam angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka koefisien Gini dan indeks pembangunan manusia. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan mengalami tren penurunan, sedangkan indeks pembangunan manusia mengalami tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah agar perwujudan peningkatan kesejahteraan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bukan peningkatan yang sifatnya relatif semu.
Pertama, angka kemiskinan yang menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp440.538 per kapita per bulan pada 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan ukuran yang mencerminkan kemiskinan yang sesungguhnya. Dengan menggunakan garis kemiskinan 2019 dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang, maka pendapatan satu rumah tangga harus minimal Rp1.762.150 per bulan agar seluruh anggota rumah tangga berada di atas garis kemiskinan. Kedua, angka kemiskinan di pedesaan masih tinggi dan penurunannya relatif lambat. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, angka kemiskinan di pedesaan mengalami tren yang menurun. Namun persentasenya masih 2 digit dan relatif tinggi, yakni sebesar 12,85% pada 2019. Angka ini masih terpaut jauh di atas angka kemiskinan nasional dan hampir 2 kali lipat di angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Ketiga, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi pada 2019. Indeks kedalaman kemiskinan pedesaan mencapai 2,18. Angka kedalaman ini 2 kali lipat dibanding dengan indeks kedalaman perkotaan. Angka ini menyiratkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa masih relatif jauh terhadap garis kemiskinan dan 2 kali lipat lebih jauh dibanding penduduk miskin di perkotaan. Keempat, profil kemiskinan provinsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih memprihatinkan. Pada 2019, angka kemiskinan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat masih sangat tinggi dan jauh di atas angka kemiskinan nasional, dan rata-rata kemiskinan provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Angka kemiskinan ke-6 provinsi tersebut secara berurutan adalah sebesar 13,88%, 20,62%, 17,65%, dan 21,51%. Di sisi lain, salah satu klasifikasi pekerjaan informal adalah pekerjaan upahan informasi mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerjaan atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pekerja informal merupakan pekerja yang tak pasti dan rendah jaminan kesejahteraannya. Artinya, pekerja sektor informal sangat dekat dan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini senada dengan hasil penelitian Taufik yang menemukan bahwa kepala rumah tangga di Indonesia yang selalu bekerja di sektor informal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalami insiden kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara. Keenam, masih tingginya persentase pekerja tidak penuh. Selanjutnya, inflasi. Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target Bank Sentral di negara lain. Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini, domestik dan internasional dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas dan kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik. Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini. Dari sisi internal sendiri, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya itu, sebanyak 14 paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan fundamental ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari indikator ekonomi 2016 yang menunjukkan hasil yang baik seperti inflasi yang masih terkendali pada angka 3,02%, apresiasi nilai tukar rupiah sebesar 2,6% dan pertumbuhan IHSG sebesar 15,3%. Selain itu, nilai investasi langsung yang berasal dari luar negeri atau FDI maupun dari dalam negeri juga menunjukkan angka yang terus meningkat.
Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Adapun IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama, umur panjang dan hidup yang sehat. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, standar hidup yang layak. Adapun manfaat dari IPM yaitu IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara bagi suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data yang strategis karena selain sebagai ukur kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator dalam penentuan dana alokasi umum atau DAU. Mengapa metodologi IPM diubah? Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM yang pertama itu beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka, melek, huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Yang ketiga yaitu beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Yang terakhir yaitu PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Adapun yang berubah dari IPM yaitu angka, melek, huruf. Pada metode lama diganti dengan angka beberapa lama sekolah, angka dengan harapan lama sekolah. Yang kedua yaitu produk domestik bruto per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita. Adapun metode perhitungannya yaitu metode agresi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Adapun keunggulan IPM metode baru yaitu menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dengan angka harapan lama, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Baik, penjelasan yang kedua yaitu nilai tukar nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar oleh nelayan. Dinyatakan dalam persentase secara konsepsional. Nilai tukar nelayan pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Adapun indeks harga yang diterima oleh nelayan dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan nelayan. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam perhitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap. Yang ketiga yaitu indeks yang dibayar nelayan dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas atau jasa yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap. Adapun bisa dilihat dari data 5
5 tahun terakhir di bawah ini. Sekian.